Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa setiap jutaan orang yang mengisi bensin, naik kendaraan, dan menyalakan kompor. Tapi pernah nggak kamu mikirin dari mana semua itu berasal? Dan apa yang tersisa setelah semuanya diproduksi? Nah, di video ini kita akan ngebongkar industri petrokimia dan bahannya. Oke, yang pertama dari prosesnya, yang kedua dari bahayanya, yang ketiga dari bagaimana limbah berbahaya dikelola. Yuk kita mulai. Indonesia adalah salah satu negara dengan industri petrokimia yang terus berkembang. Namun, di balik perkembangannya itu banyak permasalahan yang tidak bisa kita abaikan, yaitu seperti limbah B3, terus bahan-bahan beracun dan juga bahan-bahan yang berbahaya. Contohnya seperti limbah ini. Limbah ini bisa bersifat beracun, lalu juga dia bisa bersifat mudah terbakar, korosif, hingga dia bersifat reaktif. Jadi kalau limbah ini nggak dikelola dengan benar, dia itu bisa berdampak ke tanah, bisa dampak ke air maupun udara. Bahkan bisa juga dampaknya itu terkena ke kita sendiri gitu. Makanya penting banget untuk kita mengerti apa itu limbah B3 dan bagaimana sih industri itu menangani bahan-bahan berbahaya dan beracun itu. Eits, sebelum ke limbah kimianya, kita kenalan dulu dengan dokumen yang sangat penting di industri kimia. Namanya MSDS. Apa sih itu MSDS? MSDS itu singkatan dari Material Safety Data Sheet. Bayangin nih, MSDS itu sebagai kartu identitas sebuah bahan kimianya. Di dalamnya berisi informasi seperti nama bahannya, simbol bahayanya, cara penanganan jika terjadi kebocoran, cara penanganan jika ada yang terkena paparan. Standarnya adalah GAS, sistem global yang menyamakan seluruh standar dunia. Yaitu sistem yang kalau kalian melihat simbol tengkorak atau simbol api di belakangnya, itu termasuk program ini. Lalu MSDS itu sekarang sudah wajib untuk setiap perusahaan petrokimia. Jadi ini udah bukan tentang formalitas, tapi udah termasuk keselamatan kerja. Nah, kita akan langsung saja ke intinya pada perumusan ini. Sebenarnya limbah pada industri petrokimia itu ada berapa sih? Yang pertama ada pemurnian minyak dan pemurnian minyak lumpur. Pada pemurnian minyak ini memiliki katalis yang bernama spent katalis, yaitu katalis yang berisi nikel. Pada limbah kedua ini yaitu pada pengolahan industri petrokimia itu sendiri, yaitu ada residu distilasi dan senyawa dan polimer yang mengandung senyawa VOC dan juga senyawa yang berbahaya untuk dihirup dan gampang menguap. Pada pengolahan kedua limbah tadi itu sangat berbahaya untuk diolah secara tangan kosong atau tidak profesional. Maka dari itu kita olah dengan cara yang terstruktur dan menyesuaikan dengan instruksinya. Nah, untuk menangani limbah B3 ini ada yang namanya hierarki pengelolaan limbah. Gampangnya, ini adalah urutan penanganan limbah dari yang paling disarankan sampai yang jadi pilihan terakhir. Yang paling bagus tentu mencegah limbah terbentuk sejak awal. Jadi, proses produksinya dibuat jadi lebih bersih dan lebih efisien. Kalau limbahnya masih ada, langkah selanjutnya adalah mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan sebanyak mungkin. Setelah itu, limbah yang bisa dimanfaatkan akan didaur ulang dan digunakan lagi. Misalnya, minyak yang masih ada di dalam oil sludge bisa dipisahkan dan dimanfaatkan kembali. Kalau memang udah nggak bisa didaur ulang, limbahnya bisa diolah terlebih dahulu, misalnya dengan pembakaran suhu yang tinggi atau dengan bantuan mikroorganisme untuk membersihkan tanah yang tercemar. Dan yang paling terakhir, kalau semua cara tadi sudah tidak bisa dilakukan lagi, limbah baru akan dibuang ke pembuangan khusus yang aman dan sudah berizin. Jadi, tujuan utamanya itu bukan langsung membuang limbah tersebut, tapi sebisa mungkin mencegah, mengurangi, dan memanfaatkan kembali limbah tersebut
agar dampaknya terhadap lingkungan bisa ditekan. Meskipun sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, implementasi pengelolaan limbah masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Antara lain, yang pertama ada panjang birokrasi yang masih panjang. Yang kedua ada kesiapan digital perusahaan yang belum merata, seperti untuk sistem seperti Siraja dan Sipeka. Yang ketiga mahalnya biaya pengelolaan limbah. Dan yang keempat ada rendahnya kesadaran terhadap berbagai pelaku industri. Pengelolaan limbah yang baik adalah kerjaan rumah bersama antara pemerintah, masyarakat, dan industri. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan atas setiap bahan bakar yang digunakan sehari-hari.